Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus Rumah Sakit Sumber Waras sudah lebih dari 8 jam. Lalu sebetulnya siapa yang salah atau yang patut bertanggung jawab atas kasus ini? Betulkah ada dugaan korupsi di dalamnya? Kami masih membahas hal ini bersama dengan peneliti ICW, Febri Henry, dan juga Abraham Lungkan atau Haji Lulung, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Bang Lulung, tadi pertanyaan saya, Anda memiliki bukti yang Anda rasa cukup kuat, tapi kenapa Anda tidak menyertakan bukti tersebut ke KPK? Ya, memang ini saya sudah diskusikan dengan pemeriksa Polri saat itu yang berkaitan dengan UPS. Saya bilang ini saya punya temuan pada tanggal 22 September. Dia tanya dari mana Pak Haji Lulung? Hebat sekali nih katanya. Terus saya bilang dari orang baik. Nah ternyata saya bangun komunikasi dengan sel-sel penyelidik dan penyidik. Ini memang sudah ada di sana hasil investigasi, audit investigasi BPK yang diminta oleh KPK. Jadi ini tidak perlu lagi. Nah saya tinggal mengungkap di publik bahwa publik ini perlu informasi. Publik perlu informasi, makanya saya katakan bahwa yang sesungguhnya itu dalami saja. Kalau nomenklatur itu beli sebagian tanah rumah sakit yayasan, kenapa realisasinya pelepasan hak? Ini sangat aneh gitu. Nah, ini kan kemudian yang menjadikan Anda begitu yakin di salah satu media bahwa ketika misalnya Anda menjadi perwakilan dari KPK, Anda sudah bisa memastikan bahwa seorang Basuki Cahayapurnama akan ditetapkan menjadi tersangka. Kalau saya jadi di KPK, Basuki Cahayapurnama saya kagak kasih pulang. Kenapa? Ini uang rakyat. Ya nggak, harus ada kepastian hukum. Tidak ada konspirasi. Makanya saya katakan buat ICW juga saya bilang taubat. Anda kelihatan sekali sama rakyat. Malu Pak Febri. Saya berkali-kali Pak Febri langsung tanggapi aja Pak Jadi Anda gini Pak Lulung. Keberpihakannya tuh kelihatan. Gini Pak Lulung, kalau gitu mau menuduh kami bahwa kami dapat pekerjaan, Pak Lulung harus buktikan pekerjaan apa yang kami dapatkan dari gubernur. Satu ya. Pak Lulung harus jawab dulu. Coba sekarang jawab dulu. Apa pekerjaan yang kami dapat dari gubernur DKI? Hah? Iya, kerjasama tentang ya pengawasan korupsi di pemerintah daerah. Saya ada nomenklaturnya, ada mana? saya. Coba tunjukkan ke kami nomenklatur mana kami dapat APBD dari gubernur DKI Jakarta. Udah nanti. Oke, Saya ada satu. nanti. Ya itu satu. Artinya Pak Lulung nggak bisa jawab Anda bahwa jangan kami dapat pekerjaan apa kita dari gubernur DKI Jakarta. Yang kedua sekarang kita bicara korupsi. Kalau Pak Lulung bilang mengatakan bahwa oke, ada terjadi pemalsuan KUA PPAS bahwa soal APL jadi SP pembelian jadi surat menyurat. Sekarang pertanyaan saya, kalau menuduh seseorang itu pidana ada korupsi, kita kan harus lihat ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian negara. Sekarang kita tanya Pak Lulung bisa nggak buktikan bahwa terjadi kerugian negara di situ? Oh iya dong. Sekarang gini, kita mau percaya sama BPK atau tidak? BPK itu lembaga audit yang berdasarkan undang-undang didirikan oleh negara. Sekarang audit BPK itu tidak ada yang tidak bohong. Semua informasi yang di BPK itu melibatkan hampir 200 lebih ya bupati wali kota itu terjerat persoalan apa? Betul. Persoalan audit BPK. Betul. Kita Oleh karenanya begini, dengan BPK. Saya bukan lembaga hukum. Tapi saya tanya Pak Lulung sekarang, saya bukan lembaga pemeriksa hukum. BPK itu manusia atau malaikat? Anda terlalu masalahnya itu begini, kenapa saya tanya begitu Pak Lulung? Kenapa saya tanya begitu? Bahwa BPK pun juga bisa melakukan kesalahan. Loh buktinya itu pemeriksaan pembelian lahan TPU Pondok Kelapa BPK salah. Anda ngomong ngawur nih. Anda ngomong udah kagak substansi nih. Anda seakan-akan mengatakan BPK itu malaikat bahwa tidak ada salah, itu letak masalahnya. Oh tidak. Dalam pembelian sumber waras. Oke, sekarang kita bahas di dalam pembelian sumber waras. Ya. Sekarang saya tanya Pak Lulung. Pak Lulung sudah baca audit BPK soal NJOP sumber waras. Bagaimana cara BPK menghitung kerugian negaranya? Bagaimana cara BPK menghitung kerugian negara sumber waras? Begini Pak, begini ya. Ciputra itu beli 15 juta Pak. Maka saya katakan Ciputra beli 15 juta per meter sesuai NJOP yang ada. Kemudian sekarang Ciputra itu membatalkan tanggal 11 Agustus.
11 Agustus 2014 membatalkan transaksi jual beli dengan Yayasan Sumber Waras. Pak Gubernur menunjuk tanah lokasi Sumber Waras itu sesuai dengan surat keputusannya tanggal 10 Agustus. Nah, oke. Kalau Ini rawan, membelinya Pak. bulan Ini kalau ada niat jahat. sekarang begini Pak Lulung. Pak Lulung kalau mau membeli sesuatu misalnya tahun 2015, acuannya itu harga tahun 2015 atau 2014? Iya jelas dong harga 2015. Nah, Atau itu harga kenapa tahunan. BPK nggak pakai Sesuai NJOP dengan luar. 2014? Berarti Pak Lulung mempertanyakan Pakai, BPK Pak, juga. pakai Lo BPK itu. NJOP 2013. Pakai, Pak. BPK gitu Nggak, NJOP pakai, 2013 pakai. bukan Anda sebenarnya NJOP gini. 2014. Enggak, makanya saya katakan, Pak, Bapak ICW harus malu nih. Bapak seolah-olah jadi advokatnya Tidak, Pak Pak. Gubernur ini sekarang. Bukan. Lucu gitu. Saya Lucu. itu bukan, Pak, mari saya gabung bukan bersama lawyer, rakyat. Pak. Kerugian, Pak Lulung. kerugian LHP BPK itu 191. Oke. Nah, saya pengen ngomong substansi, tidak boleh Pak, berdebat. iya sih, kita ngomong Tidak boleh substansi. berdebat. Saya Pertama pengen ngomong substansi. kami bukan lawyer, bukan lawyernya Ahok juga. Oke. Saya coba mengajak Pak Lulung, ayo kita berdiskusi Febri. membahas tentang NJOP. Pak Lulung. Pengetahuan Pak Lulung Sebentar, tentang saya NJOP tahan dulu. bagaimana? Pak Febri, Pak Lulung, kan memang BPK menemukan ada sedikitnya sekitar Ini, 6 penyimpangan yang Sini terjadi aja, di Pak. dalam audit investigasi. Kami masih akan membahas hal ini usai jeda. Kita juga masih akan meluruskan di mana penyimpangan-penyimpangan tersebut betul atau tidak sesaat lagi.